Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, seluruh penyidik Kapolda Metro Jaya. Ya kita lihat setahun ini ya kita berjibaku dan sebagainya, dan kita melihat bahwasanya dengan adanya KUHP baru itu yang mengedepankan namanya restoratif justice ini sudah terpenuhi dengan baik ya, dan dikatakan tadi Bang Jamada ya besok itunya press conference-nya itu menunggu dari Padir ya. Ya kalau kita lihat wajah-wajahnya ini kita semuanya sumringah semua, artinya sudah menggambarkan seperti apa hasilnya. Jadi besok kita bertemu lagi ya, nanti kita press conference secara bersama-sama dan penjelasan ini, dan juga kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21 untuk ya untuk yang dua ini Roy Tifa itu ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya kalau dikatakan oleh mereka itu wah tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan, ya Roy kalau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon ini sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dirtipidum Polda Metro Jaya. Bang, begitu. Bang, tadi kan Abang sudah sebut Bang Respon sudah bisa tidur nyenyak gitu. Ya. Berarti artinya di sini SP3-nya sudah keluar ya, Bang? Sudah clear gitu, Bang, di SP3 kasus. Resminya besok ya. Kita nggak mau mendahului ya. Resminya besok. Ini lihat ini gimana ini sudah ada ini. Sebetulnya sudah dipegang cuman Pokoknya resminya besok aja. Ya. Resminya besok, kita tidak boleh mendahului. Direktur. Kita hargai Dir ya. Akan ada kemungkinan tersangka lain diberikan SP3 juga nggak? Nah, itu boleh jawab. Untuk itu, kalau kita berharap apakah akan diberi SP3, apakah mereka mengajukan RJ? Kan enggak. Kalau mengajukan RJ dan Ya kalau mengajukan RJ ya tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 yang lain, ya kan? Kalau itu diterima ya pasti akan dilanjutkan, kan begitu. Kalau tidak diterima ya sudah, siap-siap aja nanti kita bertarung di pengadilan. Itu aja, ya. Yang lebih baik lah nggak usah lah majuin RJ, menurut saya. Capek juga kita ngelihat. Malah kita di plot twist terus gitu loh. Ya untuk itu. Kita lihat aja nanti di pengadilan untuk itu. Begitu Mbak. Oke, ke respon kali ya sekarang ya. Haris mana aja? Ada yang mau jelaskan soalnya. Apa Pak Yusuf Kala? Itu nanti dulu. Nanti nggak usah itu. ini tentang Nah, pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Tentang isu di luar sana melibatkan uang, tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang, dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya. Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an
buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Iya. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Ya. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 460. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang, ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan, ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja ini 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah? Atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Ya, sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat. Tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar, sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian, nah ini Dr. Tipa 160 halaman. Biarkan dia mempertanggungjawabkan ya, karena ini bukan bidang saya. Ya. Tentu yang menilai adalah ahli lain, ya, neuropolitika atau neuroscience. Ya. Tetapi ya, yang pasti ini 480 halaman tulisan saya. Ini Bu Tipa, ini akan dinilai oleh ahli lain apakah ilmiah atau tidak. Dan yang pasti tulisannya Pak Roy Suryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages. Ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah. Ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Kalau saya ya nggak tahu apa yang diminta. Oleh karena itu, rekan-rekan ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral, itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Roy Suryo, baru adu mereka. Gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja, karena apa? Itu kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Kan begitu. Ya, gitu. Sekarang klarifikasi saya tentang laporan Pak Yusuf Kalla. Jadi rekan-rekan media bahwa video tersebut pernah saya jelaskan dalam kanal YouTube saya, Baliga Academy. Apa yang dilaporkan oleh bahan laporan oleh Pak Yusuf Kalla itu merupakan video editan hasil rekayasa AI yang bersumber pada sebuah video saya di YouTube Baliga Academy. Di situ saya video tersebut adalah video yang saya rekam tanggal 11 Maret 2026 tentang kajian ilmiah saya
temuan baru saya untuk mengkoreksi ini. Jadi itulah yang dipakai. Nah pada 11 Maret itu satu hari menjelang saya ke Solo menjumpai Bapak Joko Widodo dan keluarga. Ya, jadi itu adalah produk AI. Produk AI saya katakan, saya adalah korban dari produk AI. Oleh karena itu, ya Mabes Polri, karena itu sudah dilakukan laporan terhadap Mabes Polri, ya harus mencari tahu, menjejak secara forensik digital siapa yang mengupload, siapa yang pertama kali membuat. Nah itu akan ditanyakan, karena apa? Metadatanya kan sudah kelihatan, nanti ada device-nya pakai apa, terus metadatanya, tool AI-nya bagaimana, bagaimana dia diproduksi dan lainnya. Jadi oleh karena itu ya kami cukup menyesalkan tidak adanya apa itu Bang, ketelitian ya Bang, ya, yang ketelitian yang kurang, due diligence dari pihak yang melaporkan. Oleh karena itu ya saya sebagai korban dari video AI dan ribuan di berbagai platform tentang saya sekarang itu dijadikan ini ya, bahan video saya itu dijadikan rekayasa AI, maka saya sebagai korban tidak bertanggung jawab terhadap isi informasi visual maupun audio ya yang ada di dalam video AI tersebut. Jadi karena saya korban dan saya tidak terkait apapun ya tentang produksi video AI tersebut, maka yang membuatlah yang mempertanggungjawabkan, yang mengklarifikasi informasi audio visual yang ada pada video AI tersebut. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi rekan-rekan, karena rekan Nadi mau jalan dan kita juga sudah besok mau ya? istirahat. Besok. Ya. Resminya besok. Besok resmi ya? Jadi saya simpulkan, biar Anda juga nggak bertanya-tanya bahwa SP3 itu sudah final. Saya sampaikan, cuman kami hormati Pak Dir, Direskrimum maksudnya, untuk menyampaikannya secara resmi besok. Mungkin sebentar kompresi dalam, kemudian kami lanjutkan kompresi sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan, ya. 3 pelapor lainnya, rekan Nandi, ya, dan yang lain-lain juga kita undang untuk berbicara bersama-sama di sini untuk menyambut SP3-nya Rismon Hasiholan Senipar. Jadi kami sebenarnya mau menjelaskan semua, tidak ini karena banyak, ada 4 surat, tapi biarlah Dir besok memulainya, baru kami lanjutkan. Persis seperti mau ke Solo. Jadi mau ke Solo kemarin tanggal 11 juga begitu Dir membuka, lantas kami menjelaskannya. Saya sambung lagi mengenai laporan Pak JK ya. Sebenarnya kami bukannya tidak merespon. Saya ke media, Kompas, kemanapun itu sudah memberikan catatan bahwa kami tunggu saja dan kami akan melihat apa yang terjadi di sana. Ya, tapi kami lihat untuk sementara ini karena klien saya ini kan ahlinya di bidang itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu benar-benar AI 100% lah katakan. Kita lihat, kita tunggu nanti dari Bareskrim apa. Nanti kalau itu tiba-tiba SP2HP atau SP3 atau apapun namanya, kami akan berpikir. Karena nama klien saya ini disebut udah mungkin jutaan kali di media-media. Menyebutkan bahwa dia mengatakan itu. Sejujurnya tidak ada. Jadi posisi sekarang, posisi klien saya dirugikan. Kan begitu rekan Andi? Ya. Tapi kita no comment dulu. Karena Pak JK juga sekarang ditimpa 17 laporan. Perkara yang lain, kita no comment lah itu. Kita yang bicara yang berhubungan dengan kita aja. Ya, itu aja. Ya, jadi no comment lah Mas Haji. Saya kira saya undang besok aja. Besok lagi. Bang, apa sih yang membuat proses Bang Rismon ini lebih lama dibandingkan Nggak, besok aja, besok. Jelas. Oke, itu besok aja ya. Besok. Aku detailkan besok ya. Aku detailkan besok ya. Detailnya besok ada detail. Ya, aku detailkan besok kenapa. Sebenarnya nggak lama, cepat. Nanti saya jelaskan kenapa. Pak Damai dan Pak Egi kan. Nah, itu gini aja Mas. Jadi ini case-nya beda. Besok aja itu lebih jelas. Oke ya. Rekanku ya, jadi sampai besok datang lagi ke sini persis jam 1 kita. Jam 1 kita. Udah ini kompres ya. Final ya Bang ya. Oh, besok aku finalkan, ku bacakan pun sama kalian. Tapi sekarang maaf ya, aku tidak mau melangkahi Dir yang sudah memberikan. Cuman Dir dipanggil ke satu tugas yang tidak bisa ditinggal tinggal sama sekali. Ya. Oke, saya kira Mbak Elida cukup ya, makasih ya. Sampai ketemu besok kita. Ya. Makasih. Aman Pak.